Mari kita berdoa saat ini. Mari saudara angkat tanganmu saat ini. Tuhan Yesus, lawat kami semua secara pribadi. Lawat anak-anakmu yang mendengar dan melihat program ini, supaya kekuatan Elohim, kuasa Tuhan bekerja. Jamah hati secara pribadi, supaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kekuatan Yesus Kristus dinyatakan. Berkati kami semua Tuhan, dan lawatan Tuhan, nyatakan ya Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Ingat saudara, pokoknya dalam kondisi seperti ini, jangan banyak komentar, bikin ribut. Kedua, jangan serang sana, serang sini. Artinya kurang kerjaan karena setiap hari lihat kanan kiri tembok. Yang ketiga, nikmati, bersyukur sama Tuhan, jangan ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Jadi bersyukur dalam segala hal dan tetap jadi berkat. Dan ingat, cari kesibukan masing-masing di rumah, berkebun semua. Yes. Tuhan berkati. Oke, makasih Pak Daud. Terus berkati semua. Disebut malam Jumat. Kenapa tidak malam Minggu? Betul? Selalu semua yang terlibat okultisme seluruh dunia pasti malam Jumat. Bahkan di Indonesia sering ada namanya Jumat Kliwon. Nah, kalau Jumat Wage disebut weton gendruwo. Ada juga kalau di Eropa adanya sampai ada film The Free Day ya. Nah, saya bahasa Inggris kurang bisa. Nah, semua ritual puasa gelap di seluruh dunia itu selalu hari Jumat, malam Jumat. Kenapa? Yang disebut Sabat Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Nah, kenapa kita orang Kristen hari Minggu? Karena hari Minggu adalah hari kebangkitan Tuhan. Nah, hari Minggu hari apa, saudara? Kebangkitan Tuhan. Nah, itu hari pertama. Jadi, yang disebut hari ke-6 itu adalah malam Jumat, hari Jumat. Jadi, yang disebut hari yang ke-6 itu hari Jumat. Nah, sudah tahu bahwa hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan berfirman dengan berkat namanya masa depan. Beranak cuculah dan kuasai bumi. Amin. Amin. Yang berkata amin angkat tangan coba. Coba yang berkata amin angkat tangan. Ya. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan berfirman beranak cuculah dan kuasai bumi. Nah, arti berkat di sini adalah berkat masa depan. Amin. Beranak cuculah dan kuasai bumi. Ini berkat anak, berkat masa depan. Nah, lawan dari Tuhan adalah setan. Kalau Tuhan memberkati hari yang ke-6, demikian setan mengikat perjanjian manusia dengan kutub juga dengan hari yang ke-6. Maka antikris itu 666 yang disebut namanya angka manusia. Makanya ritual puasa gelap seluruh dunia pasti hari yang ke-6. Seluruh dunia. Nah, yang tahu tentang rahasia ini kalau orang tersebut pernah terlibat setan atau bekas setannya. Nah, sehingga tahu rahasia hari yang ke-6. Nah, dan perlu kita tahu bahwa itu ada namanya kutub masa depan. Makanya orang yang terlibat setan, puasa gelap, baik waktu meminta atau setelah terkabul, puncak ritual itu selalu hari yang ke-6. Makanya saudara yang pernah terlibat perdukunan, okultisme, kuasa setan, kuasa gelap, memang ada perjanjian setan, itu harus dibatalkan dalam nama Yesus. Amin. Nah, itu kalau ada perjanjian kutuk keturunan, itu kutuk jimat, kutuk mantra. Tetapi kadang orang tidak berpikir bahwa ini ada yang lebih berbahaya, yaitu kutuk masa depan yang disebut hari yang ke-6. Nah, kutuk masa depan ini dalam orang terlibat okultisme yaitu ritual yang berhubungan hari yang ke-6. Nah, yaitu hari Jumat.
Makanya sering kejadian orang yang terlibat kuasa gelap, begitu dia bertobat, langsung bangkrut habis. Kenapa? Karena kutuk perjanjian, kutuk masa depan hari yang ke-6 itu belum dibatalkan. Jadi yang harus dibatalkan adalah perjanjian setan, kutuk keturunan. Kedua, kutuk mantra atau jimat atau perdukunan atau berhala. Tapi yang ketiga yaitu kutuk masa depan. Jadi saudara yang pernah terlibat kuasa gelap, 3 kutuk ini harus dipatahkan, diputuskan dalam nama Yesus. Nah, kadang orang berpikir bahwa kasus Ayub itu sama. Beda. Alkitab mengatakan bahwa Ayub orang benar. Ayub tidak ada perjanjian setan. Alkitab berkata Ayub orang benar dan saleh. Tuhan menguji, Tuhan mengizinkan. Dan iblis mencobai. Iblis boleh bekerja model apapun, tetapi masih di bawah kendali dan kontrol Tuhan. Masih dalam kendali Tuhan. Jadi iblis tidak bisa sesuka-sukanya. Ada batas di sini. Nah, dan Ayub ada namanya pemulihan. Setelah diuji dan diizinkan Tuhan, Ayub habis-habisan. Tetapi ada namanya pemulihan. Jadi saudara harus membedakan antara kasus Ayub dengan kasus orang yang terlibat kuasa gelap, itu beda. Nah, itu yang terlibat kuasa gelap itu harus diputuskan namanya kutuk masa depan. Dan itu hanya bisa dilakukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang berkata amin angkat tangan saudara, supaya saya tahu. Oke. Jadi ingat, kalau saudara yang terlibat kuasa-kuasa gelap, ada 3 yang harus dipatahkan. Pertama, kutuk mantra atau jimat atau kutuk keturunan. Nah, yang kedua, yaitu segala yang berbentuk yang sudah diminum atau dimasukkan badan. Itu dipatahkan, putuskan dalam Yesus. Yang ketiga, kutuk masa depan. Nah, dalam 2 pelepasan ini, 3 ini harus putus. Nah, saudara, ada orang bertanya sama saya, Pak, apakah setan itu punya bahasa? Nah, sekarang akan saya beritahu. Saya mau tanya sama saudara, percaya enggak bahwa saudara Tuhan masih bekerja sampai sekarang? Yang percaya angkat tangan coba. Nah, ada yang mengatakan bahwa ada doktrin mengatakan bahwa mujizat itu hanya terjadi pada waktu zaman para rasul. Setelah para rasul mati, meninggal, tidak ada mujizat lagi. Nah, saudara, Tuhan tidak pernah pensiun. Kalau Tuhan pensiun, dunia ini kacau. Betul? Betul? Jadi saudara yang ada doktrin mujizat tidak ada, itu bertobat. Kenapa bertobat? Berarti saudara percaya Tuhan pensiun. Kalau saudara setan aja bekerja, masa Tuhan pensiun? Setuju? Kalau Tuhan pensiun, semua mati semua. Ya, jadi ingat, Tuhan tidak pernah pensiun. Amin. Kalau setan bekerja, Tuhan masih bekerja. Bahasa roh itu ada, dan itu saya ngalami. Nah, kalau setan aja punya bahasa, apalagi Roh Kudus. Saudara percaya itu? Yang percaya angkat tanganmu, saudara. Angkat tangan saya nih. Ingat, bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus, tapi bukan bahasa roh yang dibuat-buat, lain. Bahasa roh yang tahu hanya Tuhan, dan itu karunia Roh Kudus. Rahasia-rahasia, keluhan-keluhan, dan itu doa-doa yang digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, setan pun juga punya bahasa. Nah, Tuhan aja punya bahasa. Setan juga punya bahasa. Bahasa setan itu disebut bahasa batin. Makanya orang yang terlibat kuasa gelap di seluruh dunia, dunia ini kan bahasanya macam-macam, saudara. Yaitu bahasa apa? Ada bahasa Inggris, bahasa Portugal, bahasa Indonesia,
Di Jawa aja bahasa Sunda. Tetapi setan apapun yang ada di Eropa maupun di dunia, yang di Indonesia atau di Jawa, bahkan di pedalaman, pada waktu komunikasi dengan pengikut-pengikutnya, itu ada bahasanya. Dan pengikutnya tahu semua. Itu yang disebut bahasa batin. Jadi bahasa batin itu yang disebut roh dengan roh. Makanya orang yang terlibat kuasa gelap, itu ada namanya kekuatan batin. Makanya orang yang terlibat kuasa gelap itu harus diputuskan ikatan batinnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi ingat, Tuhan memberikan karunia bahasa roh pada orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi setan juga memberi bahasa. Bahasanya disebut bahasa batin. Itu bahasa antar setan. Makanya setan India kalau datang ke Indonesia, walaupun orang Indonesia itu orang Jawa, bisa mengetahui setan India. Nah, jadi saudara, jangan sekali-sekali membatasi kuasa Tuhan. Nah, saya rasa kita singkat aja. Siapa yang mau tanya tentang kuasa gelap? Oke? Oke, Tommy? Lihat yang Oke, silakan. ya. Coba untuk pertama untuk tadi Nyoman Sukiarta. Oke, Pak Nyoman, silakan. Bentar Pak, kita aktifkan dulu. Oke, silakan Pak Nyoman. Ya. Halo. Ya, silakan Pak. Sudah Oke, didengar shalom. ya? Iya. Halo. Iya, Pak. haleluya. Saya sangat suka, sangat senang, sangat semangat mengikuti gininya acara Pak Daud hari ini. Terima kasih banyak. Dari gereja mana Pak Nyoman? Ya, Gereja Bali Pak Daud. Oh, bagus. Saya pernah kembali. Dulu khotbah di tempat firman-Nya. Yang di Tabanan, saya ikut juga. Yang di Tabanan. Oke, haleluya. Sana waktu saya khotbah di sana banyak setannya, dikirim Lea. Ya, saya kejar Pak Daud biar ketemu, tapi besoknya Pak Daud tidak khotbah lagi, katanya langsung pulang. Oke. Apa yang langsung aja Pak, langsung aja Pak. Langsung. Pertanyaannya Pak. Bagaimana cara membedakan orang yang sakit karena kuasa gelap dengan orang yang sakit biasa, dan apakah serangan kuasa gelap bisa mengakibatkan seseorang menjadi menderita penyakit medis seperti kanker jantung, asam urat, dan lain-lain. Apakah kuasa gelap, orang yang disantet atau dikirim kuasa gelap itu targetnya bisa menjadi kanker jantung, asam urat, dan lain-lain gitu maksudnya. Dan bagaimana cara membedakan secara kasat mata umpamanya sebelum didoakan Pak. Dan kalau boleh lagi satu Pak, saya bertanya. Cukup satu aja Pak. Cukup satu aja Pak. Oke, silakan Pak. Oke, ini saya jawab sekarang ya. Ya, silakan Pak. Oke, saya jawab. Pertama, kalau asam urat itu makanan. Jadi tidak ada hubungan dengan setan. Nah, kalau gini, memang ada ilmu kuasa gelap tertentu, yang kuasa gelap tertentu, yaitu jenis ilmu santet, namanya ilmu untuk menghentikan jantung. Itu ada. Untuk menghentikan jantung, itu ada. Yang kedua, kalau cancer itu kebanyakan sakit fisik. Memang ada kasus tertentu yang ada setan. Tetapi jarang ada yang punya ilmu hitam yang bisa menciptakan cancer. Itu jarang. Jadi kebanyakan itu, cancer itu kebanyakan medis, pola makan. Tapi juga ada cancer itu karena kuasa gelap. Tapi yang berhubungan dengan kuasa gelap, pengalaman saya, ini maaf ya, ini pengalaman ya, hanya 5%. Jadi 95% itu medis. Harus dibedakan di sini. Nah, kan dan apa bedanya orang yang kena kuasa setan dengan penyakit fisik? Itu ada. Pertama, kalau kena setan, itu waktu dicek dokter, dikontrol, tidak ada penyakitnya.
Kedua, dan kalau itu kena santet atau kuasa gelap, waktu di rongsen itu ada namanya benda-benda asing. Jarum, paku, setelah itu gunting, serabut kelapa, dan unsur-unsur yang berbau namanya itu kayak tanah, rambut. Jadi bisa waktu di rongsen itu kelihatan di dalam perut atau di tenggorokan atau di badannya itu rambut bergumpal sama jarum. Nah, jadi pertama dicek dokter tidak ada penyakitnya, kedua ada benda-benda asing, ketiga ada ledaan. Kalau itu ilmu hitam, apalagi kalau itu kasus di Bali, pasti ada ledaan. Ledaan itu ada di atap rumah, duar, kutuk-kutuk, tapi tidak ada bendanya. Kalau serengdor itu mercon, lain. Nah, harus dibedain di sini. Jadi harus dibedakan orang yang misalnya orang yang pasang susuk itu kalau di rongsen itu kelihatan jarum emasnya. Demikian kalau kena santet, apalagi kalau di Bali itu di rongsen kelihatan. Nah, itu bisa dikeluarkan di dalam nama Yesus. Nah, pengalaman saya kalau didoakan dalam Yesus, kebanyakan itu keluar melalui hidung, mulut, sama buang air besar. Pak, kalau dokter itu ngelepasin orang pasang susuk bisa enggak? Sebenarnya intinya kalau susuk, ada susuk jenis hidup, ada jenis susuk mati. Arti susuk mati itu kekuatan susuknya sudah enggak ada. Itu kalau dioperasi dokter bisa keluar susuknya. Karena kekuatannya sudah tidak berfungsi. Tetapi kalau jarum itu susuk itu hidup, waktu dioperasi dokter tidak bisa. Bisa pindah-pindah. Nah, di sini ini namanya susuk hidup. Demikian santet. Kalau santet hidup, logamnya di rongsen kelihatan. Begitu dioperasi, hilang. Tapi ada juga santet, begitu dioperasi, keluar paku jarumnya. Tapi besok tumbuh lagi. Nah, itu namanya santet hidup. Nah, itu jenis-jenis kebanyakan itu jenis santet Kalimantan, Sumatera, sama Bali. Nah, itu harus diputuskan, batalkan, hancurkan dalam Yesus. Jadi kalau dukun praktek, telur digosok-gosok, keluar paku jarum, itu bohong. Itu tipuan. Itu tipuan. Nah, kebanyakan dukun praktek seperti itu. Kok tahu Pak Daud? Lah bekas dukunnya. Bekas dukunnya. Jadi tipu-tipu itu, telur digosok, digosok-gosok, keluar paku jarum, itu bohong. Jadi kalau yang betul-betul keluar, itu akan terasa sakit. Nah, dulu sebelum saya bertobat, kakek nenek saya ngajarin dua ilmu palsu sama ilmu asli. Tetapi saya tidak suka ilmu palsu, karena itu tipu-tipu. Nah, kakek saya ngomong kalau kamu betul-betul ingin asli, harus menguasai ilmu hitam benar dan ilmu putih. Dan itu saya kuasai semua sebelum saya bertobat. Tapi kenyataannya ya kalah sama haleluya. Amin. Akhirnya saya bertobat terima Yesus. Semua sia-sialah, sampah. Nah, jadi pengalaman saya, kalau itu kuasa gelap, ada ledaan, dan keempat itu ada mimpi-mimpi aneh. Kenapa ada mimpi-mimpi aneh? Di dalam diri manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Dan manusia itu ada namanya itu jiwa, namanya insting, naluri. Seperti hewan, kalau terdesak mau dibunuh, dia ada nalurinya. Betul? Betul? Naluri untuk menyelamatkan. Betul? Apalagi harimau, babi hutan. Begitu dia dikepung, pasti ada naluri. Nah, demikian manusia. Manusia itu dengan binatang ada bedanya. Manusia ada roh, binatang tidak. Manusia tubuh, jiwa, dan roh. Tapi insting manusia itu ada. Jiwa. Makanya orang yang dikirim kuasa gelap sering mimpi-mimpi aneh yang berhubungan dengan setan. Oke, saya rasa sudah jelas. Dan percaya kuasa Yesus menyembuhkan dan memulihkan. Amin.
Ya, selanjutnya nanti Bapak Stefani Belinda. Oke, silakan, silakan. Pak. Sebentar Pak, kita lagi operator, lagi sergap ya. Sebentar Pak. Itu benar. Nah, silakan Pak. Ya, puji Tuhan Pak. Shalom Pak Daud. Shalom, oke. Saya ini yang mau saya tanyakan ini gini Pak. Saya ini mungkin 1 tahun lebih saya disantet orang kan. Nah, saya sudah doa, sudah baca Alkitab kayak gitu, kayak puasa, tapi ini santet jenis apa gitu Pak? Jadi masih Ada masuk suara-suara. gitu. Suara-suara. Waduh, itu kurang tahu Pak, karena saya tidurnya nyenyak juga Pak ya. Jadi ulu hati sama perut itu naik terus kalau sudah gitu seperti ada angin masuk di sini Pak, belakang. Nah, terus pikiran kacau, gelisah yang berlebihan gitu loh Pak. Jadi ada perasaan takut. Di situ ada perasaan takut, cuman takut mati aja. Saya doa, saya tolak. Mungkin 1 jam, 2 jam, saya doa penyembahan, baru hilang. Tapi sewakit semua badan. Nah, itu sampai sekarang itu Pak, kayak itu. Jadi mungkin 1 minggu sekali, 2 kali kayak gitu. Jadi saya tidak tahu ini santet jenis apa gitu loh Pak. Dan yang saya tanyakan bagaimana cara mengalahkan santet ini gitu loh Pak. Oke. Gini ya, saya harus lihat langsung, baru saya tahu itu setan atau bukan. Karena itu harus saya lihat langsung. Kalau ada setan, baru kelihatan. Tetapi kalau itu berhubungan kuasa setan, setan itu punya kelemahan. Yaitu kalau dicuekin, tidak dihiraukan. Jadi setan itu punya kelemahan setan itu tidak dihiraukan, dicuekin. Sekarang gini, kalau kita punya anak, apapun dia minta, kita kasih, kita dengerin, kita lakukan. Lama-lama semua akan minta, betul? Macam-macam. Tapi kalau anak-anak itu minta apapun, kita diemin aja, lama-lama dia diem sendiri, betul? Nah, setan itu juga punya kelemahan. Apa kelemahan setan? Jangan dihiraukan, cuekin aja. Kelemahan ilmu santet tingkat menengah, jadi santet itu ada 3. Dasar, menengah, tinggi. Nah, santet tingkat menengah yang diserang adalah kejiwaan seseorang. Biasanya yang bersangkutan akan merasakan ada angin masuk ke sini. Sini lah. Nah, setelah itu akan ada nyeri di bagian jantung. Ulu hati. Itu kelemahannya adalah jangan dihiraukan. Lawan dalam nama Yesus, baca Alkitab. Lari pagi, jalan pagi, sembuh dah. Kelemahan ilmu santet adalah jangan dihiraukan. Dan orang yang suka tertawa tidak bisa disantet. Tapi jangan ketawa sendiri, edan. Gila. Jadi jangan hiraukan dah. Baca Alkitab, jangan hiraukan. Oke? Ya. Pak, ini ada pertanyaan Pak Daud dari Daniel Julius. Dikatakan, saya mau tanya Pak, anak saya umur 8 tahun, tiba-tiba kayak orang kena stroke, mata buram, ngomong susah, suka jilat-jilat, setiap didoakan lututnya seperti ada yang bergerak kayak rantai dan menjerit anaknya. Sempat bilang mau mati, Yesus jahat begitu Pak. Sebelumnya dia normal-normal saja, pertumbuhannya normal. Dicek dokter, pada nggak tahu penyakit apa. Di kepalanya, di MRI ada putih. Tapi mereka semua dokter, profesor tidak tahu penyakit apa ini Pak. Mohon ada pencerahannya Pak. Kalau saya tidak langsung lihat, susah untuk membedakan. Jadi, saran saya, tumpang tangan, bagian kepala anak itu, katakan darah Yesus bebaskan, darah Yesus sembuhkan. Dengan iman.
saya percaya sembuh. Jadi doa. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Oke, Oke, ada lagi pertanyaan? Lanjut. Yang Pak Gunawan, saya lagi, Pak Gunawan. Pak Nyoman sudah cukup satu kali aja Pak. Mohon maaf Pak ya. Sekarang nih yang saya lihat Pak Madrik nih, Madrik Pangaberuan. Ya silakan. Pangaberuan. Halo Pak Tony Daud. Nah, shalom. Iya. Halo Pak Tony Daud. Ya, lanjut. Halo Pak Tony Daud. Ya. Saya pernah ikut puasa kegelapan Pak Tony Daud. Iya. Puasa kegelapan yang sangat mengerikan. Saya pernah didoakan hamba Tuhan, baru telinga sini saya dibukakan Tuhan di alam roh, setannya teriak-teriak gitu Pak Tony Daud. Baru di dalam badan saya bergerak-gerak gini, pendetanya bilang dalam nama Yesus dia pindah-pindah Pak Tony Daud. Dulu badan saya itu berapi semua Pak Tony Daud, berapi, kebakar gitu kan. Cuma saya doa-doakan semua, tapi sekarang belum hilang semua itu Pak Tony Daud. Kadang dia berjalar-jalar gitu. Saya juga. Berarti Anda terlibat kuasa gelap yang berhubungan di dalam badan. Berarti diminum atau dimasukkan benda dalam tubuh. Saya jumpa langsung sama setannya, dia cuma depan-depanan gitu, dia cuma gini doang. Sama dikasih tangan saya gitu. Nah, dikasih tangan saya karena ini setan, bukan setan biasa. Saya ikut setan-setan antikristus gitu karena ada rahasia terbesar di situ. Tapi yang jelas kalau yang dialami Bapak itu kasus titisan. Berarti kakek nenek Bapak ada yang terlibat kuasa gelap itu. Dulu pernah kakek nenek, cuma saya pernah juga berhadapan sama setan itu. Dia menipu, setannya suruh saya ke gereja, setannya suruh saya bawa jiwa-jiwa. Tapi kan saya dikasih Tuhan Roh Kudus, saya dikasih Roh Kudus, bahwasanya membedakan roh Tuhan sama roh setan itu. Oke, ngerti. Sekarang saya beritahu itu solusinya. Berarti ada hubungan batin dengan roh. Itu namanya ikatan batin. Kalau di dalam bukan ikatan batin itu ada namanya bahasa setan. Nah, itu harus diputuskan dalam nama Yesus. Namanya doanya, ikutin saya ajarin cara doanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala ikatan batin, roh jahat, kami putuskan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Doa berapa hari, doa itu terus, nanti pasti lepas. Itu yang belum diputusin adalah ikatan batin. Iya. Iya Pak. Oke. Lanjut ya, mari saya akan buka dulu galerinya. Ada lagi yang mau bertanya, boleh angkat tangannya supaya saya bisa melihatnya. Yang belum Pak Niko Kristiawan, silakan. Shalom Pak Daud. Shalom, lanjut. Saya mau cerita sedikit Pak Daud. Dulu saya pernah belajar bela diri, kemudian saya belajar tentang kanuragan Pak. Berarti kalau kanuragan itu biasanya tenaga dalam? Betul Pak, tenaga dalam dan kebal. Berarti. Singkat cerita saya sudah bertobat Pak. Saya sudah didoakan dengan hamba Tuhan dan saya pelayanan. Saya melakukan kehidupan seperti orang Kristen lainnya. Iya, oke. Yang jadi pertanyaan saya, untuk saya itu seperti punya kepekaan batin Pak. Kalau saya bertemu dengan seseorang, tapi tidak semua ya Pak. Itu saya seperti diputarkan film tentang apa yang sedang terjadi terhadap orang itu. Dan kadang-kadang untuk seseorang yang mau hadapin bahaya, saya dapat firasat Pak. Dikasih vision saya Pak. Yang saya mau tanyakan sama Pak Daud, ini dari Tuhan atau bukan Pak? Atau dari masa lalu ya Pak? Gini, kalau itu dari setan, itu ada cirinya. Kalau dari setan, bisa dipergunakan setiap saat. Sesukanya. Beda dengan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan, yaitu bertobat, lahir baru, dipenuhi Roh Kudus, namanya karunia membedakan roh. Tetapi itu tidak bisa digunakan sewaktu-waktu sesukanya. Kalau dari setan, digunakan setiap saat bisa. Itu bedanya. Ya. Dan yang kedua,
Alkitab berkata dari buahnya lah kamu akan tahu. Dan yang ketiga, kalau yang berhubungan dengan tenaga dalam, biasanya nanti setelah doa pelepasan, itu sering sakit bagian lambung. Sering lambung. Karena pada waktu latihan kanuragan, itu ada teknik pernapasan menekan diffuser namanya. Sehingga orang yang belajar tenaga dalam itu, setelah dia itu tidak latihan dan lepas, itu bagian pusernya efeknya ke lambung. Nah itu percaya Tuhan pasti sembuhkan dan bebaskan. Amin. Dan ingat, tidak semua bela diri itu ada kuasa gelap. Belum tentu. Nah, yang bela diri yang tidak boleh kalau berhubungan dengan tenaga dalam. Kuasa gelap. Karena ada namanya bela diri itu misalnya tinju, kan bela diri. Itu kan sport, olahraga. Nah, jadi yang tidak boleh itu kalau bela diri yang berhubungan dengan meditasi dan berhubungan dengan tenaga dalam. Jelas? Coba perhatikan. Raja Daud, semua prajuritnya pasti belajar enggak ilmu keprajuritan tentara? Itu termasuk apa? Bela diri. Betul? Betul? Nah, tetapi yang tidak boleh kalau berhubungan dengan kuasa gelap, yaitu meditasi dan tenaga dalam. Itu tidak boleh. Apalagi berhubungan dengan pernapasan. Jadi harus ada batasnya di sini. Oke? Ya, pada sekaligus ada 2 pertanyaan yang saya singkat. Saya Reli mahasiswa Aras Tamar Pontianak STT mau bertanya. Tadi Bapak membahas angka 666 itu adalah angka manusia. Pertanyaan, manusia seperti apa yang dimaksud di sana? Dan kedua, Pak, apakah orang meninggal oleh ilmu hitam, baik yang dikirim atau disantet itu, bagaimana dengan orang-orang meninggal dengan ilmu hitam, Pak? Apakah masuk surga atau neraka atau bagaimana, Pak? Oke, sekarang akan saya jawab. Pertama, tentang angka 666 antikris, itu antikris. Terus terang itu bukan bidang saya. Itu bidang pendeta yang ahli di bidang akhir zaman. Kalau bidang saya masalah setan-setan. Saya lebih suka yang membahas sesuai bidang saya. Supaya saya tidak salah. Yang setuju, angkat tangan. Yes. Nah, kalau 666 itu antikris, itu bukan bidang saya. Itu tentang akhir zaman. Oke, yang kedua. Apakah orang meninggal oleh ilmu hitam itu bagaimana, Pak? Oke. Yang menyelamatkan surga hanya nama Yesus. Yang percaya Yesus selamat masuk surga. Sekalipun dia mati kecelakaan, bahkan mati kena santet, atau mati kena ilmu hitam. Tapi pada waktu sebelum hembusan nafas terakhir, dia percaya Yesus bertobat, tetap selamat ke surga. Jadi yang menentukan surga dan neraka itu bukan bentuk kematian apapun, kecuali bunuh diri. Kalau bunuh diri, pasti ke neraka. Jadi yang menentukan surga dan neraka adalah imanmu kepada Yesus. Bukan model kematian seperti kecelakaan, disantet, teluh, dileak, macam-macam. Yang menentukan waktu engkau mau menghembuskan napasmu yang terakhir, apakah engkau percaya Yesus menyangkal atau tidak. Itu menentukan. Makasih Pak Daud. Kita akan lihat lagi. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ibu Hana Nuria, silakan. Sebentar, Bu. Oke, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Daud. Saya orang yang gimana ya? Saya sering mengalami banyak mimpi gitu. Oke. Beberapa.
beberapa bulan ini gini Pak Daud, saya menjalin hubungan dengan lelaki, dan setelah putus dari dia, saya baru sadar bahwa dia memakai ilmu hitam gitu untuk bikin saya tunduk gitu kan. Lalu ada teman saya yang bilang bahwa ilmu itu nggak mempan di saya. Nah, karena ilmu itu nggak mempan di saya, sepertinya lelaki itu. Ibu ingin tanya apa? Singkat. Yang ingin saya tanyakan gini, beberapa kali mimpi setelah saya putus dia, saya mimpi gitu, mimpi yang nggak bagus itu kan. Apakah mimpi itu petanda bahwa serangan dari lelaki itu? Dan maaf, satu Ibu, lagi, ya. Ini Bu ya, kalau tidak langsung ketemu saya tidak. Kalau mimpi dari kuasa gelap itu ada cirinya. Mimpinya selalu berhubungan dengan ular. Setelah itu orang mati. Saya melihat ini Pak. Dewa-dewa. Saya melihat peti mati. Terakhir ini saya melihat peti mati warna putih di dalam ruangan. Dalam mimpi itu saya mau sapu ruangan itu, tapi pintunya tutup sendiri gitu loh. Itu gini ya, kalau mimpi seperti itu belum bisa dipastikan kuasa gelap atau bukan. Bisa juga karena kecapean. Nah, dan jadi gini, kalau yang berhubungan dengan kuasa gelap, itu selalu mimpinya berhubungan dengan roh orang mati. Kedua, ular. Nah, saya juga melihat ular gede. Ularnya besar sebesar kedua paha orang dewasa. Saya tidak bisa memastikan Ibu kuasa gelap atau tidak, karena saya hanya dengar suara Ibu aja. Oh gitu. Tapi ular ini tidak menyerang saya, Pak. Ular ini justru menyerang si lelaki itu. Dalam mimpi saya sih seperti itu. Yang penting Ibu patahkan mantra kutuk dalam nama Yesus. Oke, lanjut. Ya. Oke, lanjut. Oke, Tommy, lanjut. Saya baca. Ada ya? Oke. Mana tadi? Tidak ada? Udah. Pak, ada pertanyaan, Pak. Bagaimana kalau saya diajak ke dukun oleh orang dekat saya dengan cara dihipnotis, padahal sebelumnya saya tidak pernah mau ke dukun, Pak? Apa solusinya? Kalau pergi ke dukun berarti berarti kena kutuknya. Kena kutuk. Nah, karena kutuk itu setan tuh licik. Yang nganter, yang ikut, dan yang kumpul kena semua. Nah, itu harus dipatahkan, namanya kutuk masa depan. Sama kutuk mantra dalam nama Yesus. Oke? Oke, Pak Gunawan dulu. Pak Gunawan, udah angkat tangan tadi? Pak Gunawan. Coba Gunawan Wijaya. Pak, sampai saya menemukan wajahnya, tetap angkat tangan terus, Pak. Pak Gunawan yang mana tadi? Oke. Oke, lanjut. Itu Pak Dwight. Ya, silakan Pak Dion Deli. Ini dari Bali nih ya. Malam Pak Daud. Iya. Saya Dion, asal Jakarta, cuman tinggal di Bali. Nah, saya melihat Bali ini kan akan meditasi, yoga gitu-gitu kan sangat menjadi lifestyle di Bali gitu ya. Juga di Jakarta menurut saya. Nah, tadi Pak Daud sempat akan pernafasan gitu-gitu, karena di Bali kan sangat kental, maksudnya meditasi kan sangat berhubungan erat dengan pernafasan. Nah, apakah meditasi dan yoga itu sebetulnya hanya tipu muslihat iblis atau cara atau itu enggak gitu? Tahu. Engkau sudah menjawabnya. Gimana? Anda sudah menjawabnya. Itu berhubungan dengan okultisme, kuasa gelap, penyembahan ke dewa-dewa. Oke, berarti sudah menjawab. Jadi Anda yang bertanya, Anda yang menjawab. Oke, Pak Gunawan dulu. Oke, Pak Gunawan. Masih Pak.
Ya, Pak Gunawan. Pak Gunawan dulu. Halo. Nah, Shalom, oke. Okay. Shalom. Shalom, ya, dengar. Ya, lanjut. Saya mau cerita sedikit, Pak. Nanti ada pertanyaan juga di sana. Dulu waktu sebelum menikah itu saya pernah dibawa, saya sama pasangan saya dulu pernah dibawa ke kayak semacam orang pintar gitulah. Kita tinggal di Bali. Oke. Belum itu ya kalau di Bali itu kayak semacam kayak kepercayaan gitu, Pak. Kalau kita dibawa ke Bali seperti kayak ini nanti jadi jodohmu diikat gitu, kayak semacam gitu, Pak. Oh, namanya kalau dalam okultisme namanya tali batin. Itu kalau tidak jadi menikah, waktu menikah nanti rumah tangga panas, sering ribut. Memang sih kalau dilihat sekarang gitu. Terus ini juga, Pak, setelah menikah, setiap kita mau usaha apa, pertama pasti bagus, tapi nanti jatuh-jatuhnya jatuh gitu. Oke, itu namanya tali batin. Itu namanya tali batin. Ini cara mengatasinya gimana, Pak? Itu harus diputuskan ikatan batinnya. Itu berhubungan dengan kutuk serapah. Nah, cara doanya, ya, tolong dicatat. Oke, ambil bolpen dulu. Ya, sebentar, Pak. Saya ambil bolpen dulu. Santai aja. Iya, Pak. Gimana, Pak? Itu berarti Anda kan ada namanya tali batin. Jadi ilmu kuasa gelap yang berhubungan dengan tali batin, begitu tidak jadi menikah dengan orang tersebut, maka kutuk serapah akan mengikuti waktu rumah tangga. Nah, cara doa untuk tali batin, doa seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ya, segala ikatan tali batin, ya, tali mantra, ya, tali kutub, ya, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Ya. Darah Yesus hancurkan segala kutuk tali batin. Ya. Oke, terusan darah Yesus buka masa depan. Karena tali batin itu menutup masa depan. Jadi harus dipatahkan kutuk, namanya hari Jumat itu. Darah Yesus buka masa depan. Oke. Doa dan percaya Tuhan memberkati. Berdua ya, Pak ya? Suami istri lebih bagus. Oh, iya Pak. Oke? Ya, terima kasih Pak. Dari iman kembali ke iman. Oke, lagi lanjut. Ada lagi pertanyaan? Ya, boleh angkat tangannya. Nanti sampai jam 8 ini, Thomas. Oke, iya Pak. Satu kali pertanyaan sekali lagi. Satu pertanyaan lagi. Pak Tri Utomo, silakan. Sebentar, Pak. Oke, Pak Tri, lanjut. Ya. Malam, Pak Daud. Ya. Ya, saya Tri Utomo, Pak. Iya. Untuk ini, Pak, terakhir ini saya sering ketakutan, khawatir, dan kadang tidur mimpi yang tidak enak itu. Ini urusan pekerjaan boleh, Pak. Nah, itu untuk saya menghilangi rasa takut, khawatir, gelisah itu bagaimana, Pak? Padahal saya selalu doa di tempatnya Bapak, doa mujizat yang mendatangkan mujizatnya Pak Daud terus, Pak. Oke, ada caranya. Bapak baca Alkitab.
Ya, Pak. Kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur sama kitab Ibrani. Ya. Sama kitab Roma. Nah, kenapa tak suruh baca kitab Mazmur? Supaya Bapak nyanyi terus. Oh ya. saya bacanya Mazmur 91 1 sampai 16, Pak. Nah, tapi baca kitab Mazmur semua lah. Iya. Yang jelas gini, jaga-jaga kalau misalnya di rumah ada setan, kita tidak tahu ya. Untuk jaga-jaga, Bapak doa untuk rumah, darah Yesus hancurkan kutuk tempat ini, darah Yesus bebaskan, darah Yesus lindungi. Darah Yesus hancurkan tempat ini. Darah Yesus hancurkan kuasa setan tempat ini. Hancurkan kuasa setan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus sucikan tempat ini. Oke. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada suatu pesan. Yang dengar angkat tangan coba. Pesan saya, ingat saudara, waktu Tuhan bawa saya ke surga, di situ Tuhan tunjukkan tentang masa depan Indonesia. Saya sudah khotbahkan ini 20 tahun yang lalu. Coba Thomas yang pernah dengar khotbah saya angkat tangan. Yes. Jadi gini, sebelum pemulihan Indonesia 25 tahun dimulai krisis 98. Tuhan beritahu saya bahwa anginnya akan datang 2018, 19, dan badainya 2020. Itu sudah saya khotbahkan berulang-ulang di gereja. Bagaimana menghadapi krisis itu? Waktu itu saya sudah memberitahu 5 tahun yang lalu. Pertama adalah emas. Tapi sekarang emas sudah naik, betul? Kedua adalah tanah. Jadi saya beritahu, kondisi krisis seperti ini, saudara usahakan beli tanah di Jawa, di Bali, tapi ingat ya, yang di bawah 1 juta. Pinggir jalan, 2 mobil lewat. Dan tanah yang subur. Ini saudara saya kasih masukan, penting sekali. Karena nanti tahun 2023, pemulihan Indonesia. 2023 itu adalah awal pemulihan Indonesia. Ingat, sebentar lagi ini akan ada inflasi keuangan. Ingat, akan terjadi apa, saudara? Inflasi. Nah, saudara ingat, orang megang uang saat ini 1 juta. Cepat habis, betul? Betul? Artinya nilai mata uang merosot. Jadi saran saya, saudara, dan saat ini waktunya beli tanah. Karena orang-orang sekarang pada banyak yang mau jual tanah. Dan ingat, di bawah 1 juta per meter. Tapi jangan beli yang di atas 10 juta. Jualnya susah. Jadi 200.000, 300.000, pinggir kota aja. Penting 2 mobil lewat. Dan setelah itu berkebun. Saudara semua berkebun. Karena apa? Ingat, harga makanan, harga-harga akan naik. Ingat, nilai uang tambah tahun, tambah turun. Ingat itu. Harga-harga barang, tambah tahun, tambah naik. Yang tidak naik hanya harga diri. Nah, jadi saran saya, Pak, bagaimana caranya?
saudara punya lahan 5 meter, 10 meter di rumah, belajar berkebun semua. Ya, nanam kangkung, kan paling simpel kangkung, bayam, lain-lainnya udah. Kenapa saudara? Ingat saudara, seperti kondisi seperti ini, kalau kita tidak punya kesibukan kebun atau tanaman, kita hanya ngelihat tembok setiap hari. Betul? Betul? Yang setuju angkat tangan coba. Jadi, depan tembok, belakang tembok, samping tembok. Betul? Dan ingat, saudara, hal seperti ini nanti ya akan terulang lagi. Tapi tahunnya berapa kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini, minimal kita punya kesibukan di rumah masing-masing. Dan hidup kita supaya jadi berkat aja. Amin. Jadi saudara, mulai sekarang belajar berkebun semua. Amin. Karena apa? Ini kan, sekarang perhatiin aja. Banyak orang paranoid kan? Banyak toko tutup, semua bisnis lesu. Nah, jadi saran saya, saudara punya tanah, lahan. Kalau enggak ada tanah gimana? Pakai polybag. Udah, berkebun semua. Jadi supaya ada kesibukan. Kenapa, saudara? Kalau tidak, bayangin setiap hari. Depan tembok, belakang tembok, samping tembok, kanan kiri tembok. Ya, tapi ingat, jangan sampai depan tembok, samping tembok, kanan kiri tembok, suka berdebat, ngasih komentar kanan kiri. Karena apa? Nggak ada kerjaan. Jadi udahlah, lebih baik saudara jadi berkat aja. Amin. Nah, saya sarankan supaya ada kesibukan berkebun. Udah, saya kebetulan, Thomas. Ya. Hari Jumat kita adain seperti ini lagi, mau? Boleh, sip. Oke. Tempat ini, Pak. Jam 7 ya. Jam 7. Nah. Besok ya. Oke, Pak. Nah, jadi saudara, udah. Saudara, kondisi seperti ini, lebih baik apa? Ada kesibukan. Terus terang saya ada kebun. Jadi saya kalau ini ke kebun ketemunya apa? Tanaman sama sapi. Nah, ada kesibukan, nanam-nanam. Setelah itu ngambil bayam, ngambil sayur-sayuran di kebun. Jadi ada kesibukan. Jadi saya setiap hari itu ada kesibukan. Jadi kanan kiri depan tidak tembok terus. Haleluya. Udah, saudara berkebun aja udah. Karena itu nanti ada gunanya, saudara. Ingat, nilai uang akan merosot. Ya. Apa buktinya nilai uang merosot? Perlu kita tahu. Harga emas naik seperti itu karena nilai uang merosot. Sekarang emas 1 gramnya kan tidak boleh 700.000, betul? Ya. Sudah 800 ya? Betul, 800 ya? Menembus sampai 900 sekarang. Nah, berarti nilai uang merosot. Jadi usahain saudara beli tanah, berkebun, supaya ada kesibukan dan hidup jadi berkat. Amin. Nah, kita akan doa, saudara angkat tanganmu semua. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, aku mohon Roh Kudus bekerja, lawat kami secara pribadi, dan nama Yesus dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Kekuatan Elohim, kekuatan Tuhan menyertai, dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Ya, sebelum Pak Daud akan doa berkat, kita ada pengumuman bahwa besok hari Jumat jam 7 lagi jam 7. Saudara bisa nanti mungkin mohon maaf ada banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab hari ini. Anda bisa tulis di komen YouTube Tom Halis TV. Nanti akan saya berikan kepada Pastor Daud ya, Pak Daud pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Saya itu terus terang, pokoknya kalau sama saya jangan bahas teologi yang tinggi-tinggi kayak akhir zaman. Wah, saya tidak mampu. Karena saya taunya hanya bidang saya, setan itu aja udah.
Oke. Kalau tentang setan, cara ngalahkan setan itu bidang saya. Oke. Ya, Dan jadi ya silakan Pak Daud. Jadi penting saudara ingat di rumah harus punya kesibukan masing-masing supaya tidak lihat tembok terus. Iya. Jadi saudara nanti bisa komen di YouTube saya di Tom Halis TV. Setiap pertanyaan akan saya pilih-pilih yang sesuai dengan speknya Pak Tony. Ya, nanti Pak Tony akan jawab di hari Jumat. Jadi saudara tidak merasa tersisihkan pertanyaan Anda. Sekali lagi terima kasih yang sudah terdaftar di Telegram Tom Halis, tetap nanti akan tetap otomatis langsung masuk. Dan saya percaya semua diberkati. Amin. Yang diberkati boleh tepuk tangan di depan kamera kita semua. Haleluya. Ini berkat, puji Tuhan. Pastor Daud, thank you. Ini ya, saya dibantu anak saya Felicia. Felicia, thank you. Ya, ini program pertama Tony di Zoom di Tom Halis TV, Pak. Mereka ada yang bertanya. Karena terus terang saya ini nggak bisa teknologi. Oke, Tuhan berkati. Ya. Oke, sebelum kita akhiri Pak Daud, kita mau angkat satu pujian doa berkat. Nanti Pastor Daud akan doa berkat, Pak ya. Mari Pak Hikyanto angkat pujian 1 doa berkat. Diberkatilah orang yang di dalam hidup dan apa saja yang dibuatnya, Tuhan pasti haleluya, haleluya. Orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya dan apa saja yang dibuatnya, Tuhan pasti menyertainya. Mari kita berdoa saat ini. Mari saudara angkat tanganmu saat ini. Tuhan Yesus, lawat kami semua secara pribadi. Lawat anak-anak-Mu yang mendengar dan melihat program ini, supaya kekuatan Elohim, kuasa Tuhan bekerja. Jamah hati secara pribadi, supaya mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kekuatan Yesus Kristus dinyatakan. Berkati kami semua Tuhan, dan lawatan Tuhan, nyatakan ya Tuhan. Dan nama Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Ingat saudara, pokoknya dalam kondisi seperti ini, jangan banyak komentar, bikin ribut. Kedua, jangan serang sana, serang sini. Artinya kurang kerjaan karena setiap hari lihat kanan kiri tembok. Yang ketiga, nikmati, bersyukur sama Tuhan, jangan ngalami 4S. Sedih, stres, stroke, selesai. Jadi bersyukur dalam segala hal dan tetap jadi berkat. Dan ingat, cari kesibukan masing-masing di rumah, berkebun semua. Yes. Tuhan berkati. Oke, makasih Pak Daud. Terus berkati semua. Ya, jadi kita akan kembali di hari Jumat, saudara ya, pukul 7. Ya, memang seharusnya besok Jumat ini kita ada acara doa pelepasan. Puji Tuhan kalau Pastor Daud nanti akan sekalian khotbah. Nanti ada setelah Pastor Daud khotbah, ada sesi pelepasannya. Nanti saudara bisa bawa rekan-rekan, tapi harus terdaftar di Telegram Tom Halis TV untuk menghindari para hacker. Amin ya. Supaya kita tidak dicuri datanya dan supaya kita tidak diganggu oleh para hacker-hacker yang lain. Seperti minggu lalu kita di-hacker banyak gangguan-gangguan, jadi kita belajar dari pengalaman kemarin. Ya saudara, Anda boleh ajak teman-teman Anda, bagi sudah terdaftar sekarang, Anda bisa ajak, Anda bagikan link ini di Tom Halis TV, karena beliau memang pakai link Tom Halis TV untuk menyampaikan pesan-pesan postingan beliau.
Haleluya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati semua. Sukses, semangat, God bless you.